Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Thayyib ayyuhal ikhwah, kembali lagi pada program pembelajaran singkat. Tema yang akan kita angkat lanjutan dari kitab Akhsar al-Muhtasarat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa minhu makruhun. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian dari air suci mensucikan. Lalu beliau mengatakan wa minhu makruh, dan di antara air yang suci mensucikan tersebut ada yang dihukumi sebagai air yang makruh. Air yang makruh ini juga dalam kajian mazhab Hambali, dia bisa hilang hukum kemakruhannya ketika kita butuh pada air tersebut. Lalu seperti apa air yang makruh? Di sini penulis rahimahullah ta'ala mengatakan kamutaghayyir bi ghairi mumazijin. Semisal air yang berubah bi ghairi mumazij, dengan sesuatu zat yang tidak larut, entah itu rasanya, baunya, ataupun warnanya. Maka ketika air yang suci mensucikan ini berubah dari salah satu sifat tiga tersebut dengan zat yang tidak larut, maka airnya masih suci mensucikan, akan tetapi makruh kita gunakan. Contohnya apa? Contohnya air yang tercampur dengan air garam. Jadi, ayo ikhwah, garam itu ada dua jenis. Yang pertama, garam yang terbentuk dari air. Lalu yang kedua, garam yang kita sebut sebagai garam gunung atau garam Himalaya. Nah, kedua garam ini tentunya berbeda dalam hukumnya ketika tercampur air. Nah, ketika air yang suci mensucikan itu tercampur dengan garam yang pada asalnya adalah cair, seperti mungkin garam laut, maka ketika airnya itu berubah bentuknya atau di sini rasanya, dia masih dalam kategori air yang suci mensucikan, akan tetapi makruh untuk kita gunakan. Contoh yang lain, air yang direbus dengan api yang terbuat dari zat najis. Kita merebus air, tapi apa? Bahan bakar api tersebut, semisal kayu yang ternodai najis atau ada bangkainya di bawahnya, maka air tersebut masih air suci, akan tetapi makruh untuk kita gunakan. Kenapa? Ditakutkan nanti asapnya yang sudah tercampur najis itu akan masuk pada air yang kita masak. Nah, lalu penulis rahimahullah ta'ala mengatakan wa muharramun. Nah, di antara air tersebut ada yang hukumnya haram kita gunakan. Jadi air suci mensucikan itu ada tiga jenis hukum. Hukum yang pertama itu boleh kita gunakan ketika kapan? Ketika air tersebut itu belum berubah, dia masih pada posisi awalnya. Lalu yang kedua, hukumnya makruh. Nah, kapan dihukumi makruh? Ketika air tersebut tercampur dengan zat yang tidak larut. Lalu yang ketiga, hukumnya haram. Kapan dihukumi haram? Ketika air tersebut diambil tanpa seizin pemilik. Makanya di dalam kitab ini beliau mencontohkan dengan contoh al-maghsub atau air rampasan, atau juga al-masyruq, air curian. Nah, lalu bagaimana hukum menggunakan air yang muharram ini? Maka di sini penulis rahimahullah ta'ala mengatakan la yarfa'ul hadath wa yuzilul khabath. Nah, air yang jenis yang haram ini, air yang suci mensucikan yang jenis haram ini, dia tidak mengangkat hadas. Akan tetapi bisa menghilangkan najis. Nah, jadi nggak boleh kita berwudu, mandi dengan jenis air yang muharram ini. Nah, wa huwal maghzub. Nah, beliau mencontohkan apa sih contohnya air yang muharram? Beliau mengatakan al-maghzub, yakni air yang diambil
atau dirampas dari seseorang, atau air curian. Nah, wa khairu bi'rin naqah min samud. Nah, ini juga mencontohkan lagi ada air yang haram kita gunakan, yaitu apa? Air yang di daerah Samud, di daerah Samud itu banyak sekali sumur. Ada sumur. Di antara sumur-sumur yang ada itu nggak boleh kita gunakan kecuali satu. Wa khairu bi'rin naqah, yaitu apa? Sumur yang dijadikan tempat minum ontanya Nabi Saleh. Nah, maka itu diperbolehkan untuk digunakan. Maka ada hadis yang Rasulullah SAW memerintahkan ketika kita di daerah Samud tersebut untuk apa? Untuk berwudu di tempat Bi'run Naqah, tempat minumnya onta Nabi Saleh. Nah, barakallahu fikum. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.